Oke guys, memang gua kalahkan ganteng sama Andi, tapi gua coba untuk mengganteng-gantengkan diri aja. Gua gak punya endorse, tapi dia terang bawa endorse Ini sendiri. lebih baik. Oh iya lagi. Ya. Fotonya aja udah miring-miring gini guys. Mungkin kelihatan ya di kamera. Nah, ini bukti bahwa botol Cleo itu kuat. Udah sampai miring tapi nggak jatuh-jatuh, nggak hancur-hancur. Gitu. Oke. Lu kalau misalnya ngelihat bisnis di bidang air kayak gini, kalau lihat pandang secara bisnis, lu lebih jagokan mana sih? Di bidang-bidang brand-brand ini. Minum dalam kemasan ya. Iya. Cleo udah jelas. Well, udah jelas. Karena Cleo tuh botolnya dia kalau botol-botol lain dia menggunakan polikarbonat. Jadi kalau Oke. dia kena panas, bakterinya terkontaminasi. Sedangkan Cleo ini enggak, dia pakai botol khusus apa ya namanya? Pokoknya kalau kena panas dia nggak akan terkontaminasi bakteri. Oh gitu. Makanya ada hashtagnya murni lebih baik. Oke. Oh ya, sampai lupa guys. Baru saking sukanya dengan berbisnis, ya. Kita belum kenalan nih ya. Nama gua panggil aja Babang Kevin. Babang Kevin apa ya? Nah ini Bang Andi, ini salah satu siswa di SMK Negeri 1 Sukabumi. Kebetulan saya mengajar di kelasnya, dan dia salah satu Pasarnya mau lihat ke depan. asisten, ya kemana aja sih. Ini salah satu asisten di kelas saya karena dia paling mengerti sih di kelas. Terus juga di bidang pengetahuannya, mindsetnya dia udah keren. Dia udah maju lah. Kayaknya dia lebih jago di bidang gue. Oke, langsung aja karena kenapa sih saya datangkan Bang Handi ini ke sini? Karena dia di bidang bisnisnya pengalamannya udah lumayan lah, udah keren ya. Dia udah sampai keluar kota untuk belajar berbisnis dari pembisnisnya langsung berarti. Oke, kita lanjutin dulu ya ngomongin ini. Boleh. Tapi sebentar, halo guys, nama gua Andi ya. Oke. Selamat pagi orang-orang lemah yang kalau nonton bioskop masih menghadap layar. Gua enggak, gua balik belakangi layar. Oh gitu. Orang lemah semua tuh yang nonton layar madep ke layar. Terus lu lihatnya di mana dong? Balikin layar. Oh gitu. Ya, jadi yang lain nonton enggak, gua dengar audio aja. Emang Lu cuma Ngaco denger aja. ya. Oke, Bang, kalau misalnya lu lihat Leo ini, ya kan kalau misalnya kita lihat ownernya itu Aqua ya, yang gue baca sih keren. Ya kalau misalnya kita ngomongin tentang air mineral ini, bahkan yang pembuatnya aja, yang awalnya aja, Pak Tirto itu sempat disebut gila sama teman-temannya, ya. Orangnya siapa yang mau beli air dalam kemasan air bening tanpa rasa seperti ini? Makanya dia sebut gila. Nah, Cleo ini sebagai pengikutnya, kayak menurut lu pandangan buat pengikutnya ini, Cleo ini di posisi berapa sih kalau misalnya jadi pengikut? Kalau Cleo kalau nggak salah menurut katanya ya dari nomor 3 atau 2 besar itu, kedua setelah Aqua, kedua atau ketiga setelah Aqua. Oke. Ya jadi mungkin Cleo ini nanti bisa mungkin bisa melebihi atau bisa berdampingan langsung dengan Aqua menjadi harga. Oke. Nah gini kan, lu udah belajar kan kemarin kata-katanya lu ke Surabaya nih, Surabaya. Di sana ada siapa aja? Jadi di sana di Surabaya itu kita ikut acara Idea Cloud Conference, itu acara seminar, mungkinnya bisa dibilang seminar yang dibuat oleh Pak Hermanto Tanoko. Oke. Sama tapi bukan Pak Hermanto Tanoko aja, mungkin ada 4 founder Pak Hermanto Tanoko, Bapak Robi Cipta Jaya, Bapak Dewi Santoso sama anaknya Pak Hermanto, Bu Belinda. Jadi di sana kita bikin seperti talk show, mungkinnya 11-12 talk show. Pembicara ini membahas tentang bidang bisnisnya, sharing bidang bisnisnya selama 30-40 menit lah satu sesinya gitu ya, tentang bidang bisnisnya kepada kita. Di situ pembicaranya banyak, ada Pak Helmi Yahya, ada Pak Subiakto, ada Pak Dedi Santoso, ada Pak Rudi Salim, ada Pak Tommy Watimena. Wih. Banyak banget, pokoknya ada 40
pakai Wuhan deh kalau nggak salah. Keren ya. Bahkan kalau misalnya nggak salah, gue lihat ada yang YouTuber atau TikTok apa sih? Di sana ada bang apa gitu. Banyak banget di situ ada. Oh iya, ini yang punya menanti CEO menanti Oh, Bang Menanti. Dehian ya. Ah. Itu ada. Ada lagi YouTuber Edozel. Tahu? Edozel mungkin kita beda zamannya tapi ada YouTuber tahun 2015-16an itu dia hype lah di YouTube gitu. Oke. Kalau misalnya gue sih kurang tahu ya orang-orang yang hebat seperti Editor itu. boleh tolong masukin foto Edozel, silakan. Mungkin nanti siapa namanya? Edozel. Bisa nonton ini. Ya, ini ada salah satu yang udah menonton Edozel juga ya di Surabaya. Nah, kemarin tuh berangkat hari apa sih di sana? Acaranya tuh sebenarnya Sabtu dan Minggu tanggal 1 sama 2 Oktober. Kita berangkat dari Sukabumi karena kita jauh ya, Sukabumi Surabaya itu sekitar 800 kilo. Kita berangkatnya Kamis. Oke. Kamis berangkat dari Bandung tuh malam. Kamis malam jam 11 malam kalau nggak salah. Kita naik kereta 12 jam ke Nganjuk. Nganjuk itu 11-12 ya Surabaya lah. Nganjuk tuh kalau misalnya kita beli ambil dulu barangnya gitu. Ya, gitu. Kayak gitu. Ini bingung nih. Kita topiknya kesana belok. Terus gimana tuh gimana? Sampai Nganjuk 12 jam. 12 jam itu dari Nganjuk. Itu udah Jumat ya. Dari Nganjuk kita lanjut lagi kereta sekitar 2 jam ke Surabaya. Jadi perjalanan ya 20 jam lah total. Lu sering ke luar kota atau gimana sih? Kemana dulu nih? Maksudnya ya jalan-jalan Kalau kayak gitu. sekitar Bandung, Jakarta suka bolak-balik lah. Udah biasa gitu ya. Udah Kalau bisa ke Surabaya pertama kali waktu itu? Pertama kali. Oke. Keluar Jawa Barat tanpa siapa-siapa gitu ya. Emang lu sama siapa sih kesana? Sendiri. Sendiri. Nggak ada siapa-siapa sama. Katanya kemarin di Bandung dulu tuh sama teman. Nah kalau di Bandung bukan sama teman, sama di sana emang ada keluarga juga di sana. Oh, ada jadi sempat keluarga. main dulu, makanya kita berangkatnya Kamis pagi supaya bisa main dulu di Bandung gitu. Malamnya kita berangkat lagi ke Surabaya. Kemarin nyampe ke Nganjuk tuh nyampe ke Surabaya itu hari apa? Jumat sore jam 5 kalau nggak salah. Nginep di hotel. Lu punya uang juga? Nih ya ini banyak yang nggak tahu nih. Gua nginep di hotel yang 1 malam gocap. Emang ada? Kaget ya? Ada, makanya itu. Di Oyo. Bukan Oyo. Nih Apa? kalau dibanding ini Oyo tuh masih mending loh. Oh, gitu? Harganya masih mending 100, 200. Tapi ini hotel kapsul. Hotel kapsul. Hotel kapsul itu jadi gimana ya? Dia konsepnya ini pindah sih yang bikinnya gitu ya. Dia satu ruangan, dia bikin satu ruangan. Yang isinya cuma buat 1 orang doang. Cuma yang penting buat dia tidur doang. Ya, cuma satu ranjang aja. Satu ranjang, 1 blok gitu, 1 ranjang. Oke. Dia alami sama dia bikin sama palet kayu itu jadi satu kotak. Tapi ada kalau misalnya lu mandi gimana? Ada kamar mandi barengnya. Oh gitu. Jadi apa ya, kayak kosan. Oke. Kayak kosan. Cuma kalau kosan kan 1 kamar buat 1 orang enggak. Kalau kita enggak. 1 kamar itu gede. Jadi apa ya, dia ruko deh kalau nggak salah, panjangnya kayak sekitar 5x12. Itu di 1 ruangan dibikin banyak pot sama dia, banyak kamar. Ada sekitar kayak 30-40an satu kamar, satu ruangan gitu. Berapa hari sih di sana? Total ya 6 6 hari. Di Surabaya, balik dari Sukabumi. Enggak, kalau di Surabayanya aja 3 hari pelatihan. pelatihannya 2 hari, cuma Sabtu Minggu doang. Jadi lu nginep di sana berapa hari? Totalnya 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ya. Nah, kita kan udah tahu nih pengorbanan lu untuk mengikuti pelatihan ini, udah tahu lah ya. Lu naik kereta ke sananya, lu nginep dulu di saudara, di sana tidurnya pakai di hotel kapsul gitu ya. Nah, itu emang suka dengan berbisnis atau memang ada temen untuk yang ngajakin untuk mengikuti acara tersebut? Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Dari waktu awal gue udah suka ikut seminar tuh punya tugas semuanya. Dia tentang keuangan basic, keuangan dasar yang anak muda harus milikin ya pastinya ya. Itu nggak ada yang ngajak. Oh gitu. Benar-benar tiba-tiba udah tahu nih, oh sosok ini tuh udah tahu. Cuman yang dulu kita tahu harga seminar dia mahal. Cuma saat itu tiba-tiba pandemi, melihat poster seminar dia gratis, coba ikutan. Ternyata wah oke juga nih. Akhirnya sana keterusan, kenal sama Pak Tung, kenal sama Pak Hermanto. Akhirnya tahu Pak Hermanto bikin seminar ini, sayang banget kalau nggak ikut. Nah. Lebih ke punya mindset, ini kesempatan emas.
kalau ditinggalin di saat masa muda sayang banget. Oke, keren. Emang di sana daftarnya berapa untuk daftar? Harganya Nah, 800 lebih. 800 lebih. Iya, lumayan. Belum nginepnya gitu ya? Belum, itu cuma harga. Kalau makan gimana makan? Kebetulan makan tuh ini apa ya? Hoki juga sih, karena saat itu udah ngitung budget makan 6 hari perjalanan, dihitung budget sekian. Ternyata banyak penghematan. Jadi habisnya berapa total? Habisnya untuk makan semuanya sekitar 1,4 lah. 1,4. juta. Lu nabung gitu? Nabung apa? Dari Iya, mana? nabung. Nabung. Tergolong murah banget, maksudnya jangan 1,4 juta kita udah bisa dapetin nasihat-nasihat dari orang yang udah puluhan tahun berbisnis. Oke. Keren juga ya. Iya. Nah sekarang kan lu masih SMK nih ya, masih SMK. Emang kalau misalnya udah keluar SMK, lu mau berbisnis apa mau kuliah sih? Itu yang sampai sekarang masih jadi dilema sih, cukup dilema, karena kan gue punya pemikiran gini, kalau misalnya waktu yang sama untuk kuliah 4 tahun atau 3 tahun setengah itu kita pakai untuk bisnis, mungkin 4 tahun kemudian bisnis kita udah segini, dibanding kalau kita cuma kuliah mungkin bisnisnya masih segini doang. Tapi yang plan yang akan diambil karena sebentar lagi akan lulus ya, kita coba buat kuliah dulu aja. Coba jalanin kuliah sambil bisnis, kalau ternyata works, ya udah dua-duanya aja kita jalanin. Tapi kalau enggak, ya pilih satu deh. Nah, salah satu universitas yang lu pengen masukin, universitas apa kamu kuliah? Kalau dari awal kita nggak ada ambisi apa-apa, pengen masuk UGM enggak, pengen masuk ITB enggak, pengen masuk ini enggak. Tapi ada temen yang dia ngajak dulu nih, ayo kuliah. Emang dari awal nggak mau kuliah juga sih, cuma karena teman ini ngajak, dia ngasih tahu dunia kuliah, apalagi dunia kuliah bisnis katanya enak. Jadi coba aja deh. Coba sekarang pengen coba masuk ke ITB. SBM, Sekolah Bisnis Manajemen. Kayak ITB tuh ya, nanti tolong terima nih, keren. Di dalam berbisnisnya dia udah melebihi guru di SMK. Kalau di guru di SMK mungkin pelatihannya untuk asesor aja, untuk kepentingan mengajar saja, tapi dia kepentingannya untuk berbisnis langsung di lapangan, betul ya? Oke. Nah, ada kata-kata gak buat berbisnis, moto dalam bisnis lu apa sih gitu? Yang jelas tuh ya, ini diambil dari Pak Hermanto Tanoko juga, seorang panutan saya. Yang paling penting dalam berbisnis itu integritas, kepercayaan. Itu nggak boleh sama sekali buat diragukan gitu. Karena ketika ada sesuatu, integritas kita jatuh, itu nggak bisa dibangun lagi, susah banget. Dan itu kunci utama dalam punya bisnis yang bagus, fondasi bisnis yang kuat. Gitu. Integritas, kunci kesuksesan dalam bisnis. Kunci kesuksesan dalam bisnis adalah integritas. Oke. Nah, Mang, tadi kan kamu ngomongin salah satu toko nih, emang yang jadi panutan lu di toko tersebut siapa sih? Toko berbisnis gitu. Siapapun, maksudnya dari banyak toko ya. Iya, banyak toko. Satu aja. Boleh milih Pak Hermanto Tanoko. Pak Hermanto Tanoko. Dia seorang apa? Dia seorang, mungkin yang belum tahu ya, ini Cleo juga yang punya Pak Hermanto Tanoko. Avian kalau kalian tahu punya Pak Hermanto Tanoko juga. Depo Bangunan punya Pak Hermanto Tanoko juga. Tapi yang dilihat bukan sekarang seberapa kayanya dia. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu ya, Pak Hermanto sekarang udah menduduki posisi nomor 7 orang terkaya di Indonesia. Anjir. Tapi yang kita lihat bukan uangnya, bukan asetnya yang dia punya saat ini, tapi proses dia membangun dari awal tahun 1989 kalau nggak salah ya, itu Avian dibikin sampai sekarang umurnya 43 tahun, 44 tahun masih kuat. Itu prosesnya panjang banget. Bahkan Pak Hermanto Tanoko ini bukan cuma membangun Avian aja. Pada saat umurnya 5 tahun udah kenal bisnis. 5 tahun loh. Yang lain orang kuliah dulu 23 tahun baru kenal bisnis, orang lulus kuliah 24 tahun baru kenal bisnis, masuk SMK baru kenal bisnis. Atau mungkin yang udah tua gitu ya, kayak Colonel Sanders kalau kalian tahu yang punya KFC, itu baru berhasil bisnisnya umur 56. 56? Ya, sedangkan Pak Hermanto udah kenal bisnis sejak umur 5 tahun. Oh iya, kalau misalnya gak salah yang KFC itu yang mencoba terus. Itu kalau nggak salah dia ngejual resepnya, betul, dia ngejual resepnya ke banyak restoran, ke lebih dari 1000 restoran, 1296 kalau nggak salah. Mungkin kalau dia berhenti ke 1296 itu KFC nggak akan jadi. Tapi ketika dia lanjut, dia mau konsisten, dia mau, ayo nih ide gue bagus nih, ayo kalian coba terima gitu. Sampai akhirnya si Colonel Sanders ini dia bikin perusahaan sendiri dan berhasil seperti sekarang. KFC yang kalian lihat
itu hasil perjuangan sekian puluh tahun. Nah kalau misalnya ngelihat panutan lu tuh dia berhasil di usia berapa tuh? Berhasil nih definisinya apa dulu nih? Berhasil membangun usahanya, terus mempertahankan usahanya di usia berapa deh? Kalau dari awal ya kita lihat dulu, Pak Hermanto ini udah dari umur 5 tahun tadi bisnis. Dia ini lucu, kisahnya kan kalau orang Chinese nih tiap tahun kita ada tradisi Imlek ya, ada bagi angpau gitu. Orang tuanya ini ngedidiknya bagus banget. Uang angpaunya nggak dipakai sama Pak Hermanto ini, nggak dipakai sama orang tuanya. Dibilang, Dek, mungkin Dek lah yang begini. Dek, kebetulan ibunya ini punya toko palawija, punya toko hasil bumi, kayak tepung-tepungan, beras minyak gitulah. Dibilang, Dek, kamu punya uang segini, jadi bentar lagi beras mau naik. Kamu mau invest di beras nggak? Nanti akan sekian bulan lagi uang kamu dari segini jadi segini. Mau Pak Hermanto langsung ambil catatan ditulis sama dia, dan benar harganya naik. Dan setelah udah harganya naik itu hasil keuntungannya nggak dia pakai. Wow. Ditawarin lagi sama ibunya, Dek, ini ada biskuit harganya mau naik, dibeli lagi sehingga yang dari tadinya uangnya segini jadi segini dan nggak dipakai-pakai sama dia. Keren. Dan titik balik ketika dia sukses tuh kalau nggak salah usianya 15 tahun, orang tuanya beli apotek bukan rumahnya karena ada apotek laku dijual ke bapaknya beli. Tapi bapaknya sempat bilang, ini kita di depan apotek kita ini di depan rumah kita ada apotek, dia nggak laku. Tapi kalau misalnya kita beli bisa kita lakukan. Tapi papa nggak punya orang buat jaga tokonya. Pak Hermanto ini langsung inisiatif, saya mau Pak jaga tokonya, nggak apa-apa saya jaga aja. Udah jaga toko sebulan pertama sepi, emang tokonya benar-benar sepi. Dia persediaan obatnya sedikit, customernya juga mungkin sebelumnya pelayanannya jelek, jadi customer yang harusnya loyal jadi nggak loyal karena pelayanannya jelek. Sama Pak Hermanto dikulik, tapi sebelum dikulik ini kisahnya lucu. Karena tokonya sepi, beliau sambil jaga toko apotek, sambil ngerjain PR. Bapaknya datang, kamu lagi apa? Kerjain PR Pak. Kamu lagi apa? Kerjain PR Pak. Agar naik nadanya. Kamu lagi apa? Kerja Pak. Betul. Tugasnya disimpan, dia kerja, dia mikirin gimana caranya yang apotek sepi dibilang. Dia riset ke toko satu di Sidoarjo atau Malang gitu ya lupa. Dia datang ke toko-toko apotek yang saat itu ramai banget, dicari kenapa dia bisa lari. Dari harganya mungkin dari pelayanannya, dia praktekkan ke dalam apoteknya dia. 3 bulan kemudian jadi apotek paling laku di kotanya. Wih. 15 tahun loh, umur 15 tahun. Keren ya. Jadi emang dia berjiwa menjadi jadi apa ya? Dia itu ownernya bukan cuma seorang bos aja gitu ya. Karena kan dia tuh memang tahu di bidang penjualan seperti apa, terus bagaimana cara mengembangkan usahanya gitu ya. Keren. Itu orang-orang yang punya jiwa leadership. Betul. Ya. Yang kemungkinan suksesnya lebih besar daripada yang nggak punya jiwa leadership. Nah itu mantap. Nah sekarang balik lagi ke lu. Nah lu kan tadi ada pilihan antara kuliah atau membuka usaha nih. Nah kalau misalnya lu mau buka usaha, lu mau buka usaha apa? Kalau ditanya buka usaha sebenarnya udah buka. Udah bukan dari waktu SMA kelas 1 tuh kan kita pandemi Covid. Di rumah nggak tahu mau ngapain. Ada temen yang jago desain, temen SMP. Tapi SMA-nya kita pisah. Tiba-tiba kepikiran nih. Enggak kepikiran sih karena ada peluang aja, ada peluang buat buka toko custom case HP. Oh iya. Custom casing HP kita cobain. Kita kerja sama. Saat itu gua nggak bisa ngapa-ngapain. Desain pun wah itu kalau dilihat jelek banget sih, kalau sekarang dilihat itu malu banget. Udah gitu customer service, kita ngelayan customer belum tahu gimana caranya. Kelola sosmed, karena saat itu kan kita bisanya musimnya online ya. Kalau jualan lewat IG, jualan lewat TikTok. Saat itu yang masih menjamun IG, dan gue belum tahu cara optimasi IG, cara ngelola IG itu gimana nggak tahu. Tapi kita coba belajar. Berdua ini kita coba belajar, sama-sama bego nih sebenarnya, tapi kita coba belajar aja lah buat. Udah, ayo kita cobain. Buka bisnis basic. Itu jalan sekian bulan, hampir setahun, tapi nggak ada penjualan. Itu tapi lo tetap bertahan gitu. Bertahan. Bahkan sampai sekarang ya, cuman yang dilihat tuh bukan karena kita sekarang masih muda ya, kita nggak tergantung sama uang hasil penjualan.
Jadi mindsetnya ya udah nggak apa-apa nggak laku, yang penting kita belajar. Dan benar, betul. 2 tahun ya, 2020 2 tahun kita buka usaha itu, walaupun sampai sekarang masih 0 sales, tapi kita banyak belajar. Sekarang yang tadinya nggak bisa desain jadi bisa desain, yang tadinya nggak bisa ngatasin customer jadi bisa ngatasin customer, yang tadinya nggak bisa sama sekali ngelola sosmed jadi bisa. Dan sekarang kita pengen ada kegiatan lagi, kita pengen coba aktifin lagi akun ini, dan kita pengen jadi toko custom case paling besar di Indonesia. Wih, keren. Nah, emang cita-cita lu pengennya buka toko case terbesar atau ada lain? Sebenarnya kan casing ini bukan passion juga ya, karena bukan peluang aja. Tapi Pak Hermanto pernah bilang kalau misalnya udah terjadi satu bisnis, totalitas. Suka nggak suka totalitas. Makanya ketika ada peluang buat kita, oke, kita udah masuk dunia ini, kita harus belajar banyak tentang ini, kita harus coba berekspansi lagi. Jadi ketika ada peluangnya, ayo kita coba, kita besarkan toko ini. Oke. Beberapa bulan ke depan kita rencana lebih matang lah, hasil belajar 2 tahun itu lumayan kan. Oh iya. Mang, kalau misalnya lu gak ada planning lain gitu selain menjadi pengusaha atau pengen jadi apa gitu, cita-cita lu bener-bener cita-cita lu pengen jadi apa sih? Gini ya, dari dulu nih gue paling gak suka kerja sama orang. Oh gitu. Paling gak suka karena lihat aja yang bukan yang lain ya, maksudnya kalau kayak teman-teman yang kerja sama orang, dia pasti punya atasan. Atasan ini belum tentu dia baik sama dia, belum tentu sesuai sama visinya dia. Jadi dia kurang suka sama kerja di orang sih, makanya sampai dari dulu tuh punya keinginan ya udah buka bisnis aja. Buka bisnis aja. Karena untuk menjauhin supaya tidak kerja di orang nih. Oh gitu. Karena kan kalau gue yang lebih ngerasa nggak enak lah kerja sama orang. Iya. Apapun bisnisnya kecil besarnya kita bosnya. Gue udah ngerasain sih itu. Iya kan? Makanya sekarang lebih milih jadi guru aja kan? Iya. Tapi ya mungkin ada juga orang yang menikmati kerja di orang. Nggak salah, silakan kalau misalnya kalian suka dengan dunia profesional mah nggak pengen jadi hebat di situ sampai jadi direktur manajer, itu oke, nggak apa-apa. Cuma kalau untuk pilihan pribadi, aku sih no ya. Aku sih no. Pengen buka usaha sendiri aja gitu. Iya, usaha sendiri aja lah. Pengennya gue juga gitu sih. Tapi sempet gue jatuh di usaha. Itu yang gue tahu. Kemarin ya buka usaha kecil-kecilan lah ya. Buka usaha kecil-kecilan karena kurang pengelolaan. Kebetulan ya lu tahu sendiri lah di sekolah kayak gimana. Totalitas ya kalau misalnya gue udah kerja ya udah totalitas aja gitu ya. Jadi banyak waktu yang gue tinggalkan untuk perusahaan saya sendiri gitu. Padahal usaha itu modalnya nggak kecil. Bahkan gerobaknya aja masih ada nih sekarang. Usaha offline. Apa tuh kalau boleh tahu? Ayam. Nah, ayam. Kalau misalnya dulu sih ada buka kedai ayam. Pengennya sih untuk sekarang pengennya bareng sama anak-anak, karena tadi itu kebetulan udah 2 hari ini pembelajaran saya suruh anak-anak tuh untuk menganalisis produk trip ya yang laku di pasaran, boleh menggunakan SEO dan lain sebagainya. Nah kan itu udah keren, udah bagus zaman sekarang. Nah saya sih cita-citanya sekarang tuh pengen buka bareng-bareng gimana? Bareng bikin usaha bareng-bareng ya. Nah dari analisis itu gue mau bikin proposal, mudah-mudahan nanti ada investor yang muncul ya, mudah-mudahan. Lu juga ikutan kan? Boleh. Mas banyak belajar nih kalau pengen ketemu pengen didanain investor, banyak belajar dari Pak Hermanto Tanoko. Ya harus kayaknya nih Pak Hermanto, ayo bikin tas lagi. Kita ikutan. Oke. Lu emang kalau misalnya kayak gitu dari sejak kapan pengen belajar di luar negeri? Ya kan ini lucu sih, karena waktu itu kan gue ini bisa dibilang nggak paling muda, tapi masuk ke jalan yang bawah-bawah yang muda banget gitu. Tapi di sana tuh di acara kemarin sekitar 90% mungkin ya, itu di atas 20 tahun. Yang di bawah 20 tahun tuh kayaknya ya ada 1 orang lagi yang waktu itu ternyata ada yang lebih muda dari gue, 15 tahun udah ikut. Oh gitu? Sempat jadi dia bikin kayak award dapet yang paling muda gitu. Kan kaget ya, 15 tahun
Itu diajak orang tuanya oke lah nggak apa-apa. Masih bisa jadi yang paling muda ikut sendiri. Kayaknya gue udah paling tua di sana. Enggak, itu 60 tahun 50 tahun masih ada. Oh masih ada? Masih ada. Jadi benar-benar mindsetnya kebuka banget gitu. Udah sepuh masih pengen belajar gitu. Hebat banget sih dia. Keren sih keren. Karena kan belajar itu nggak ada batasnya ya. Betul. Ya sorry ini agak lama ya karena gue paling penasaran banget karena sama Bang Andi ini jarang masuk sekolah. dia salah satu orang yang banyak bolosnya. Jangan ya, guys. Ya banyak bolosnya. Tapi keren. Kalau misalnya di bidang pengetahuannya keren. Gue akui dia keren di bidang pengetahuannya. Tapi kalau misalnya di bidang kehadirannya dia tidak masuk. Banyak bolosnya. Apalagi hari Senin. Dia jarang banget masuk atau apa tuh. Gak ada alasan pasti sih, emang kayak mana ya? Jelasin juga ya. Parah banget sih dia. Dia jarang masuk. Tapi ya saya manusia kan ada baik ada buruknya juga. Iya. Ya. Tapi saya sebagai salah satu orang terdekatnya ya, mungkin kalau misalnya di sekolah jadi orang tua keduanya, gue gak khawatir lagi kalau misalnya ngeliat dia nggak sekolah itu ya isi otaknya udah keren ya, meskipun penampilannya badannya kecil tapi isi otaknya keren. Oke, sekolah wajib ya kalian yang Wajib. masih- Tapi jangan jadi contoh kalau misalnya dia jarang sekolah ya. Iya, Lu harus. wajib. Maksudnya kan yang kalian yang udah hadirnya bagus, Iya. yang udah nggak bagus, yang udah banyak bolongnya, Perbaiki. susah. Perbaiki. Saya mengalami cok. Perbaiki jangan kayak dia. Oke, sorry agak lama karena penasaran banget gitu ya. Oke, terima kasih. Oh, udah nih? Udah aja loh. Wah baru mulai. Kok baru Ya, mulai? sekarang. 27 menit loh. Sebentar lanjut ini masih hujan. Udah, kan nanti kita mau LKS nih. Ya mau lomba LKS. Ya, Ya nanti lihat apa sih nama channelnya? Nama channel TikToknya? otomotif guys. Otomotif Otomotif. guys. Jadi di sana kita sengaja bikin platform di TikTok buat edukasi teman-teman atau belajar bapak-bapak sih ya. Yang pengen merawat kendaraannya jadi lebih dapat panduan gimana caranya. Yang mungkin basic-basic aja lah ya. Oh iya. Kita juga yang terbatas kita belum tahu banyak juga tentang otomotif gimana caranya ganti bahannya teori dan segala macam lah yang basic-basic. Iya. Sampai TikTok aja. Nah ini dia ikut lomba LKS and marketing ya, marketing online. Kenapa sama Babang bareng? Karena saya mengajar di bidangnya. Gua undur pamit. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching. Terima kasih orang-orang lemah yang sudah nonton bioskop menghadap layar. Saya tidak, saya membelahan layar. Oke. Jaga kalau misalnya ke bioskop belakang layar. Kayaknya ada sesuatu guys. Oke, terima kasih. Thanks for watching and subscribe. Dan guys.